Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ani pada pelajaran Kimia Lintas Minat kelas 10 semester 1 dengan materi bilangan kuantum. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada KD 3.3, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah siswa mampu memahami bilangan kuantum dengan benar. Baiklah, anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, bilangan kuantum spin, dan yang terakhir adalah latihan soal. Nah, untuk mengawali materi kita hari ini, kita perlu mengingat dulu tentang model atom mekanika kuantum yang dikemukakan oleh siapa anak-anak? Nah, perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah ahli kimia yang mengemukakan tentang model atom mekanika kuantum antara lain adalah Erwin Schrödinger. Anak-anak, masih ingatkah kalian tentang model atom mekanika kuantum? Inilah gambarnya. Di sini ada inti atom, kemudian bagian yang terang, bagian yang gelap, kemudian terang lagi. Bagian yang gelap ini merupakan titik-titik yang rapat atau biasa disebut dengan peluang terbesar keberadaan elektron. Nah, peluang terbesar keberadaan elektron itu biasanya kita sebut dengan istilah apa anak-anak? Orbital. Ya, orbital. Kemudian kita pelajari tentang bilangan kuantum. Menurut teori atom modern, kedudukan elektron pada saat mengelilingi inti atom tidak dapat ditentukan secara pasti. Tetapi yang dapat ditentukan adalah peluang terbesar ditemukannya elektron yang biasa kita sebut dengan istilah orbital. Nah, pada orbital itu nanti kita akan pelajari tentang bilangan kuantum, yaitu bilangan yang digunakan sebagai pendekatan untuk menentukan kedudukan atau posisi elektron di dalam suatu atom. Bilangan kuantum ada 4. Yang pertama, bilangan kuantum utama simbolnya N, bilangan kuantum azimut simbolnya L, bilangan kuantum magnetik simbolnya M, dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin dengan simbol S. Yang masing-masing itu nanti akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama itu menunjukkan kulit atom atau menunjukkan tingkat energi orbital dengan simbol N. N adalah nomor kulit. Kalau kita perhatikan urutan tingkat energi Aufbau, ada 1S, itu kulit K dengan N1, artinya bilangan kuantum utamanya 1. 1 itu ditunjukkan oleh angka 1 pada 1S. Kemudian 2S dan 2P itu kulit L, bilangan kuantum utamanya 2, ditunjukkan oleh angka 2 pada 2S dan 2P. Pada 3S, 3P, dan 3D, kulit M bilangan kuantum utamanya 3. Begitu seterusnya, 4S, 4P, 4D, dan 4F, itu kulit N, bilangan kuantum utamanya ada 4. 5S, 5P, 5D, dan 5F, itu kulit O, bilangan kuantum utamanya 5, ditunjukkan oleh di sini ada 5S, 5P, 5D, dan 5F. Selanjutnya 6S, 6P, dan 6D, kulit P, bilangan kuantum utamanya 6 dari ini, 6, 6, 6. Dan kulit Q, bilangan kuantum utamanya 7, terletak pada angka 7 di S dan angka 7 di P.
Nah, kalau kita perhatikan, di sini P itu nilai terendah 2. 1 nggak ada. D terendahnya 3. 2 nggak ada. F terendahnya 4. 3 nggak ada. Ini nanti ada kaitannya dengan bilangan kuantum yang akan kita bahas berikut, yaitu bilangan kuantum azimut dengan simbol L. Menyatakan subkulit atau subtingkat energi. Berapakah nilai L? Nilai L itu ternyata dimulai dari 0 sampai dengan N-1. Artinya, jika subkulitnya S, L-nya sama dengan 0. Asalnya dari 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Subkulit P, tadi di awal sudah Bu Ani jelaskan bahwa P itu terendah angka 2. Sehingga 2 dikurangi 1 ketemu 1. Artinya, bilangan kuantum azimut untuk subkulit P itu 1. Sedangkan subkulit D, tadi D itu terendah ada 3, maka 3 dikurangi 1, angkanya 2. Sehingga subkulit D mempunyai bilangan kuantum azimut 2. Dan yang subkulit F tadi terendah 4, makanya 4 dikurangi 1 ketemu 3. Artinya, bilangan kuantum azimut untuk subkulit F ada 3. Nah, kalau subkulit-subkulit yang diizinkan pada kulit K sampai dengan N bisa kita pelajari melalui tabel berikut. Misalnya, kulit K dengan nilai N sama dengan 1, maka nilai L yang diizinkan itu hanya ada 1, yaitu 0. 0 itu yang dimaksud yang mana? 1S. 1S, angka 1, itu menunjukkan nomor kulit ke-1. Nah, S-nya ini yang menunjukkan angka 0. Karena di atas sudah disebutkan bahwa subkulit S itu nilai L-nya sama dengan 0. Kulit kulit L dengan nilai N2, maka nilai L yang diizinkan ada 2 juga, yaitu 0 dan 1, asalnya dari 2S dan 2P. S ini untuk 0, P untuk 1. Untuk subkulit M, nilai N sama dengan 3, nilai L yang diizinkan ada 3 juga, yaitu 0, 1, dan 2. 0 itu dari S, 1 dari P, 3 dari D. Dan yang terakhir, kulit N dengan nilai N sama dengan 4, nilai L yang diizinkan itu ada 4, 0, 1, 2, dan 3. Berasal dari 0 itu S, 1 P, 2 D, dan 3 adalah F. Sehingga anak-anak ini harus diingat bahwa S itu nilai L-nya 0, P 1, D 2, F 3. Selanjutnya, bilangan kuantum magnetik dengan simbol M menyatakan orientasi orbital dalam ruang dengan nilai M mulai dari min L sampai dengan plus L. Artinya begini, kalau subkulitnya S, nilai L-nya sama dengan 0, maka nilai M itu min L sampai plus L. Karena L-nya 0, maka nilai M-nya ya hanya 0 itu saja. Kalau kita tunjukkan dalam diagram orbital, maka orbital untuk subkulit S itu hanya ada 1. Sehingga diletakkan angka 0 pada bawah kotak, pada bawah orbitalnya. Untuk subkulit P dengan L1, maka nilai M itu dimulai dari min 1 sampai dengan plus 1. Karena mulai dari min L sampai dengan plus L. Nah, untuk diagram orbitalnya, kita harus ingat bahwa subkulit P itu mempunyai 3 orbital. 1, 2, 3. Dengan peletakan bilangan kuantum magnetik, M paling kiri, min 1, itu orbital yang ini. Kemudian yang tengah itu 0, yang paling kanan plus 1. Untuk subkulit D, L sama dengan 2, maka nilai M mulai dari min 2 sampai dengan plus 2.
terletak di sini. Tadi subkulit D itu jumlah orbitalnya ada 5, berarti yang paling kiri min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Untuk subkulit F dengan L sama dengan 3, bilangan kuantum magnetik mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Jadi kesimpulannya bilangan kuantum magnetik itu nilainya mulai dari min L sampai dengan plus L. Yang keempat, bilangan kuantum spin dengan simbol S berfungsi untuk menggambarkan arah perputaran elektron pada sumbunya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada arah perputaran elektron yang searah jarum jam mempunyai bilangan kuantum spin min setengah. Sedangkan yang berlawanan arah dengan jarum jam mempunyai bilangan kuantum spin plus setengah. Nah, ini kalau kita gambarkan dalam bentuk diagram orbital, satu orbital isinya 2 elektron, satu posisinya mengarah ke atas, nilai spinnya plus setengah, dan yang satunya mengarah ke bawah, nilai spinnya min setengah. Anak-anak, untuk aplikasi materi yang telah kita pelajari, perhatikan contoh soal berikut. Diketahui unsur X dengan nomor atom 17, tentukan konfigurasi elektron berdasarkan subkulit, nilai keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya. Yang pertama kita bahas konfigurasi elektron berdasarkan subkulit. Konfigurasi elektron berdasarkan subkulit dasarnya adalah urutan tingkat energi, sehingga atom dengan nomor atom 17 konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Kenapa P isinya kok cuma 5, padahal P itu maksimal 6? Nah, untuk membahas itu kita lihat bahwa nomor atomnya 17 sehingga jumlah elektronnya ada 17. Kita hitung 2 tambah 2 4, tambah 6 10, tambah 2 12, tambah 5 17, pas. Kalau seandainya P diisi maksimal 6, maka nomor atomnya bukan 17 tetapi 18. Yang kedua, elektron terakhir adalah elektron yang terletak pada subkulit dengan energi tertinggi. Energi tertinggi pada atom X dengan nomor atom 17 terletak pada 3p, berarti elektron yang ke-17 atau elektron kelima pada subkulit P, yaitu 3p5. Marilah kita perhatikan diagram orbitalnya. Untuk subkulit P, jumlah orbitalnya ada 3, elektron yang mengisi orbital itu ada 5, maka peletakan elektron pada orbital pertama itu mengarah ke atas, kemudian yang kedua mengarah ke atas juga, yang ketiga mengarah ke atas. Berikutnya untuk elektron yang keempat dari 3p itu terletak pada orbital pertama dengan arah ke bawah. Elektron yang kelima, orbital berikutnya dengan arah ke bawah juga. Nah, inilah elektron terakhir dari subkulit 3p5. Dari 3p5 ini, bilangan kuantumnya untuk N sama dengan 3. Untuk bilangan kuantum azimutnya L sama dengan 1 ditunjukkan oleh subkulit P. Karena tadi bahwa bilangan kuantum azimut untuk subkulit P adalah 1. Sedangkan bilangan kuantum magnetiknya, kita perhatikan posisi elektron di dalam orbital ini, elektron terakhirnya, itu orbital yang ditempati elektron terakhir, bilangan kuantumnya adalah 0. Sehingga M sama dengan 0.
Sedangkan bilangan kuantum spinnya, elektron terakhir ini mengarah ke bawah. Kalau mengarah ke bawah, maka bilangan kuantum spinnya adalah -1/2. Kesimpulannya, harga keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari atom dengan nomor atom 17 adalah posisinya di 3p5 dengan nilai bilangan kuantum utama 3 karena kulit ketiga, azimutnya L sama dengan 1 karena subkulit P, M sama dengan 0 karena posisi elektron terakhir berada di orbital yang tengah ini, M-nya sama dengan 0, dan S -1/2 karena elektron mengarah ke bawah. Nah anak-anak, mudah kan? Karena saya anggap mudah, maka silakan kerjakan latihan soal berikut. Dikerjakan di buku catatan, kemudian difoto dan diupload. Nah, demikian uraian materi tentang bilangan kuantum. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.